Bayangkan sebuah malam di atas Gaza. Langit yang dulu tenang, kini dihiasi jejak cahaya panjang dari roket yang melesat. Setiap ledakan bukan sekadar dentuman logam dan api, tapi juga suara dari hati yang terluka. Di balik setiap puing, di balik setiap jeritan, ada kisah perlawanan yang terus hidup, menolak untuk padam. Invasi ke wilayah Gaza bukan hanya operasi militer biasa. Ia adalah ledakan moral yang mengguncang nurani dunia. Setiap rudal yang jatuh, setiap rumah yang runtuh, setiap nyawa yang hilang, semuanya menambah simpati global terhadap penderitaan rakyat Palestina. Namun di tengah reruntuhan, di antara asap dan debu, para pejuang Gaza berdiri tegak. Mereka tahu, mereka melawan kekuatan yang jauh lebih besar. Tapi mereka juga tahu, dunia sedang menonton. Perang ini bukan hanya soal wilayah, bukan hanya tentang tanah yang direbut atau garis batas yang digambar ulang. Ini tentang harga diri, tentang eksistensi, tentang keyakinan bahwa sekecil apapun mereka berhak untuk hidup merdeka. Dan dalam perlawanan itu, muncul satu elemen yang sering luput dari sorotan. Senjata. Senjata bukan sekadar alat membunuh. Dalam perang seperti Gaza, senjata menjadi simbol harapan, simbol ketahanan, dan dalam banyak hal, simbol bahwa perlawanan masih mungkin dilakukan. Dari senjata buatan Rusia, Cina, hingga Korea Utara, semuanya muncul di tangan para pejuang yang berusaha menyeimbangkan ketimpangan kekuatan. Salah satu senjata yang paling sering disebut dalam pertempuran Gaza adalah GK-32 Strela II, sebuah rudal permukaan ke udara buatan Rusia, warisan era Perang Dingin yang masih menebar ketakutan hingga hari ini. Strela II bukan senjata baru. Ia pertama kali muncul di medan perang lebih dari setengah abad lalu. Namun fleksibilitasnya membuatnya tetap relevan. Dengan peluncur yang bisa disandang di bahu, rudal ini memungkinkan seorang pejuang untuk menembak pesawat atau helikopter dari sudut tersembunyi. Sistem pelacak panasnya sederhana, tapi mematikan. Begitu mesin pesawat menyala, panasnya menjadi umpan alami bagi sensor rudal. Sekali terkunci, Strela II melesat, mengejar jejak panas itu tanpa ampun. Bagi pilot Israel, ancaman ini nyata. Mereka terpaksa terbang lebih tinggi, mengurangi akurasi serangan dan memperlemah efektivitas operasi udara. Di darat, para pejuang Al-Qassam dan Al-Quds menguasai taktik tabrak lari, tembak, pindah, lalu senyap. Mereka tahu mereka tak bisa menang di pertempuran terbuka, tapi di medan sembunyi, di ganggang sempit Gaza, mereka punya keunggulan. Brigade Al-Quds bahkan pernah mengklaim berhasil menjatuhkan drone pengintai Hiron TB milik Israel. Meski klaim itu sulit diverifikasi, efek psikologisnya besar. Di tengah keunggulan teknologi Israel, berita tentang drone jatuh di tangan senjata buatan era 70-an terasa seperti ejekan terhadap superioritas militer mereka. Namun Strela II bukan satu-satunya kejutan di Gaza. Dalam beberapa rekaman perang, kamera menangkap pejuang Hamas menenteng senjata yang tidak lazim, senapan serbu QBZ, peluncur granat otomatis QLZ-87, dan roket anti-tank RPG tipe 69. Semuanya buatan Cina. Laporan dari berbagai sumber menyebut bahwa senjata-senjata ini masuk ke Gaza melalui jalur penyelundupan yang rumit. Beberapa di antaranya diduga berasal dari Libya pasca jatuhnya Gaddafi, dari gudang senjata yang kini berceceran tanpa kendali. Ada juga yang mengalir lewat Syria dan Irak, melewati gurun, kota, dan terowongan sebelum akhirnya sampai ke tangan pejuang. Di balik semua itu, nama Iran kembali disebut sebagai pihak yang memfasilitasi jaringan suplai senjata ini. RPG tipe 69 adalah salah satu yang paling banyak digunakan. Tampilannya sederhana, tapi daya ledaknya luar biasa. Dalam beberapa rekaman yang dirilis Brigade Al-Qassam, terlihat roket-roket ini menghantam tank Merkava, kebanggaan pasukan Israel. Di satu rekaman, 3 tank Merkava hancur dalam satu malam. Di video lain, tembakan dari balik reruntuhan gedung membuat kendaraan perlapis itu terbakar hebat. Di medan seperti Gaza, di mana setiap jalan bisa jadi lorong kematian, senjata semacam ini memberi peluang bertahan. Para pejuang memanfaatkan lingkungan yang hancur sebagai tameng, menunggu momen yang tepat, lalu menyerang dalam hitungan detik. Serangan singkat, tepat sasaran, dan cukup untuk mengguncang moral lawan. Namun,
senjata paling ditakuti di Gaza bukan buatan Cina, melainkan buatan Rusia. Kornet. Rudal anti-tank C9M133 Kornet telah menjadi momok bagi pasukan Israel. Sejak awal konflik, laporan demi laporan muncul tentang kendaraan lapis baja Israel yang hancur akibat tembakan Kornet. Kornet adalah senjata yang dirancang untuk menembus pertahanan modern. Dengan sistem panduan laser dan daya tembus tinggi, satu rudal bisa melubangi baja reaktif berlapis sekalipun. Beberapa varian bahkan dilengkapi hulu ledak termobarik yang mampu meledakkan bunker atau menghancurkan pasukan di dalam ruangan tertutup. Rekaman terbaru memperlihatkan bagaimana sebuah kendaraan lapis baja Israel ditembak Kornet di timur kota Gaza. Satu tembakan saja, kendaraan itu langsung lumpuh. Tak ada waktu untuk bertahan, tak ada kesempatan untuk mundur. Itulah kekuatan Kornet, presisi yang mematikan dalam kesunyian. Tapi Gaza bukan hanya gudang senjata Rusia atau Cina. Dalam beberapa operasi, ditemukan juga senjata buatan Korea Utara, RPG F7. Nama yang sederhana, tapi cukup untuk menimbulkan tanda tanya besar di dunia intelijen. Bagaimana senjata Korea Utara bisa muncul di Timur Tengah? Badan Intelijen Korea Selatan bahkan pernah menyebut secara terang-terangan bahwa F7 digunakan di Gaza. Roket ini didesain untuk menghantam personil dan kendaraan ringan, diluncurkan dari peluncur RPG-7 yang legendaris. Dalam konteks perang kota, senjata seperti F7 sangat efektif, mudah digunakan, mudah dibawa, dan bisa ditembakkan dari ruang sempit tanpa banyak persiapan. RPG F7 ini sempat terlihat dalam operasi Gideon di Sujaya, salah satu pertempuran paling sengit di Gaza. Di sana, para pejuang Hamas menggunakan roket ini untuk menyerang posisi tentara Israel dari balik reruntuhan. Israel berdalih, operasi itu dilakukan demi membebaskan sandara. Tapi faktanya, operasi itu gagal total. Beberapa pekan kemudian, Hamas merilis video Sandra Alon Ohel, salah satu sandara. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Don't let Netanyahu kill us." Kalimat itu menggema, diakhiri dengan peringatan menegangkan, "Time is running out." Kalimat yang singkat, tapi efeknya luar biasa. Dunia kembali menyorot Gaza, bukan hanya karena perang, tapi karena tekanan psikologis yang kini dimainkan di dua sisi. Di pertempuran lain, di kawasan Rafah, muncul lagi senjata lain yang tak kalah mematikan, HJ-8, rudal anti-tank buatan Cina. Bukan senjata baru, tapi kehadirannya di Gaza jadi bukti bahwa perang ini bukan sekadar lokal. Dunia seolah berkumpul di wilayah sekecil itu melalui logam, peluru, dan roket. HJ-8 dikenal sebagai salah satu rudal portable paling andal di kelasnya. Jangkauannya bisa mencapai 4 km, cukup untuk menyerang kendaraan lapis baja dari jarak aman. Dalam beberapa laporan, HJ-8 bahkan disebut berhasil menghancurkan kendaraan tempur infanteri Israel yang seharusnya lebih tahan terhadap serangan roket. Banyak analis percaya, desain HJ-8 merupakan rekayasa ulang dari gabungan sistem anti-tank barat seperti TOW buatan Amerika dan Milan buatan Prancis-Jerman. Cina mengadaptasi, menyederhanakan, dan memodifikasinya untuk medan yang lebih keras. Dan hasilnya, sebuah senjata yang murah tapi efektif. Bagi para pejuang Gaza, senjata ini bukan sekedar alat tempur. Ia adalah simbol, bukti bahwa bahkan dengan senjata yang tidak mutakhir sekalipun, mereka bisa memberi perlawanan berarti. Dalam pertempuran di Rafah, rudal ini menjadi bukti bahwa dominasi Israel di darat tidak sepenuhnya mutlak. Namun, di garis depan perang kota, ada senjata lain yang jauh lebih sunyi, tapi sama mematikan. Senapan runduk AM-50 Sayad. Senjata kaliber 12,7 mm ini mampu menembus baja setebal 1 inci. Dalam perang di kawasan padat seperti Khan Yunis, sniper dengan AM-50 bisa mengubah arah seluruh operasi. Satu peluru saja bisa menghentikan konvoi, membuat pasukan berlindung, atau menimbulkan kepanikan di lapangan. Tidak ada yang tahu dari mana peluru itu datang, siapa yang menembak, atau kapan giliran berikutnya. Ketakutan itu sendiri menjadi senjata. Yang lebih mengejutkan, Hamas kini tak hanya menerima senjata, tapi juga memproduksinya. Dalam salah satu video, Brigade Al-Qassam memperlihatkan lini perakitan AM-50 Sayad di Gaza
lengkap dengan pembuatan amunisinya. Artinya, blokade senjata Israel tak sepenuhnya berhasil. Di tengah keterbatasan, Gaza menemukan cara untuk mandiri. Produksi lokal ini bukan hanya soal taktik, tapi juga pesan simbolik. Pesan bahwa bahkan di bawah kepungan total, mereka bisa menciptakan kekuatan sendiri. Iran diyakini ikut membantu dari sisi teknologi dan pelatihan, menjadikan Gaza bukan hanya medan perang, tapi juga laboratorium perlawanan. Namun, perang modern bukan hanya tentang peluru dan logam. Ada medan lain yang sama berbahayanya, perang psikologis. Israel memahami hal itu dengan sangat baik. Di jalan-jalan Gaza, truk dengan pengeras suara berkeliling menyiarkan pidato Benyamin Netanyahu. Warga yang kehilangan rumah dipaksa mendengar janji, ancaman, dan seruan yang sama berulang kali. Tak berhenti di situ, Unit 8200 Satuan Intelijen Cyber Israel dikabarkan menyusupkan pesan propaganda langsung ke ponsel warga Gaza. Pesan yang menyerukan agar mereka menyerah, agar mereka meninggalkan para pejuang, agar mereka kehilangan harapan. Banyak yang membandingkan cara ini dengan propaganda Nazi di kamp konsentrasi. Tapi kenyataannya, semangat di Gaza tidak runtuh. Setiap kali pemimpin militer mereka gugur, bukan rasa takut yang tumbuh, tapi semangat baru. Setiap kali Israel menyerang, justru muncul generasi baru pejuang yang lebih tangguh. Perang Gaza mungkin tampak seperti kisah jauh di televisi, tapi sesungguhnya ia adalah cermin dari manusia itu sendiri. Tentang bagaimana kekuatan, ketakutan, dan harapan bercampur menjadi satu. Tentang bagaimana bangsa kecil bisa mengguncang hati dunia dengan keberanian yang tak sebanding dengan jumlah senjatanya. Dan pada akhirnya, di balik semua nama, teknologi, dan strategi, perang ini bukan hanya soal Gaza dan Israel. Ini soal manusia. Soal bagaimana kita menanggapi penderitaan dan sampai kapan kita bisa menonton tanpa berbuat apa-apa. Langit Gaza mungkin masih dipenuhi asap dan api, tapi di antara kegelapan itu masih ada cahaya. Cahaya kecil dari mereka yang menolak menyerah, menolak dilupakan. Dan selama cahaya itu ada, kisah ini belum berakhir. Semoga suatu hari, suara roket di langit Gaza berganti dengan suara azan dan tawa anak-anak yang kembali berlari bebas di jalanan yang pernah hancur. Karena pada akhirnya setiap perang akan berakhir. Tapi semangat untuk bertahan, itulah yang membuat sebuah bangsa tetap hidup.